late game ya. Sedangkan dari Arkisena mereka juga punya Export, mereka punya Ruby, dan bahkan Tamus yang tadi udah sempat di-mention sama KB sendiri. Nah, menurut Talia, kalau Talia sendiri sebenarnya Talia lebih suka yang mana sih? Kalau menurut aku memang suka dua-duanya sih. Menurut aku dua-duanya sama-sama kuat. Kalau menurut aku nggak tahu kenapa lebih suka komposisi dari RRQ Sena. Yang mana kalau kita lihat dari RRQ Sena, dia sudah mempunyai Lunox. Lunox bisa menjadi salah satu jawaban untuk memelelehkan hero-hero yang sustain yang datang dari EVOS Icon, Cimo. Iya, aku juga setuju. Apalagi si Lina yang kita tahu mungkin kuat di early-nya dengan A-Trap dan juga combo dari Solitaire dan Garutnya ya. Tapi kalau dibawa ke arah late game ini bakal sedikit sulit mungkin. Bisa dibilang mungkin dari seorang Ando sendiri ya. Dan kita akan langsung saja memasuki game kita yang pertama antara EVOS dan juga RRQ Sena. Kali ini buat teman-teman yang lagi di kolom komentar, jangan lupa untuk ditancapkan dulu like-nya dan jangan lupa untuk kasih komentar positif dukungan buat tim favorit kalian. Tapi kali ini lihat Talia, dari Blaze-nya udah langsung menggunakan fire missile-nya aja, tapi di area bawah Talia ada Taka dan juga Rafici. Yes, Rafici mencoba untuk tetap mengamankan Kramer-nya, tapi sayang sekali langsung aja dirusuhin. Kita bisa melihat di sini, inilah El Clasico versi MDL. Baru menit pertama aja sudah banyak terjadi kontes objektif, mulai dari Little Wanderer yang mencoba untuk menzoning ke arah jungle juga. Tapi di sisi lain, lihat bagaimana Bajan di sisi atas menunggu nih Cimo kehadiran dari orange buff yang dilakukan oleh Xborg. Iya, sementara kalau kita lihat dari Blaze-nya juga udah ngedapetin orange buff yang tadi Talia sempat mention, tapi udah ada Bajan yang coba untuk menunggu lah, mulai mundur dengan ada Jet Kundo dari seorang Bajan. Kali ini Yami pun gak mau terlalu gegabah mengambil resiko sepertinya di area atas karena mereka juga masing-masing baru level 3. Sementara Pendragon, apalagi Uranus kita tahu ya dia butuh stacknya untuk regeneration HP-nya, jadi mungkin dari teman-teman RRQ Sena dan juga EVOS Icon mereka cuma ngepok-pok aja nih. Yes, mencoba untuk tetap menyicil demi menyicil karena kita tahu ini masih early game ya. Dari kedua tim butuh banget yang namanya farming, khususnya Roger. Yang kita tahu Roger adalah hero item dependables banget. Dia butuh banget farming di bawah menit kelima karena kalau dia nggak dapat power spike-nya untuk melakukan war dia bakal cukup sulit di sini. Tapi kita lihat dari seorang Bajan juga mencoba untuk menzoning. Kira-kira apakah bakal dikontes nih Turtle yang pertama di sini dari EVOS maupun RRQ Sena sih. Iya, tapi kali ini udah mulai masuk dan bahkan first blood-nya jatuh ke tangan teman-teman dari EVOS. Melihat dari Violence juga yang langsung hilang begitu saja. Dan kali ini Pendragon bakal coba untuk nge-cover Iris aja bersama dengan Ando. Kali ini langsung memukul mundur dari seorang Yaminya. Karena setelah kehilangan satu membernya, teman-teman dari RRQ Sena langsung gak mau mengambil resiko untuk mengkontes turtle yang pertama Talia. Yes, dan lihat bagaimana Hayabusa memanfaatkan free space yang ada. Dia tahu sedang lagi ada kontes di area turtle. Maka dari itu seorang Taka mencoba untuk mengamankan semua gold shield yang ada di area bottom lane. Tapi tunggu dulu, Bajan mulai bandel mencolek-colek ke arah seorang Violence. Tapi di sisi lain, ini membuat Iris berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya nih, Cimo. Iya, dan kalau kita lihat Iris sekarang udah level 6. Tapi tahan dulu, Pendragon kali ini mencoba untuk mulai mengganggu-ganggu ke arah teman-teman dari Kisana dan bahkan Warlord-nya hilang begitu saja. Ini kalau kita lihat formasi yang dibawakan sama teman-teman dari EVOS Icon 3-1 bahkan aku bilang. Iya, aku bisa bilang di sini sebenarnya mapnya benar-benar dikendalikan banget sama Ando dan juga Bajan. Bajan bahkan 2 kali tadi ngerusuhin ke arah satu buah Rokursa yang membuat pergerakan dari seorang Blaze jadi makin lambat lagi. Makanya tadi Iris lebih bisa dan settle untuk setup di bagian turtle dan membuat teman-teman dari EVOS Icon mampu untuk leading gold sebanyak 2000 di sini. Lihat, Bajannya masih mirroring apa yang dilakukan sama Blaze dan Pendragon. Dia cuma bermain-main ngejekin Yami biar semua source skill-nya keluar dan biar bottom lane bisa kita lihat semua. Yes, dan kali ini Violence bakal coba dipukul mundur dan bahkan lihat Iris yang udah Wolf Transformation, tapi ternyata Bajan di Wave Dragon tapi ke arah turret di area bawah. Dan bahkan kali ini meskipun dapetin satu tapi Bajan juga harus ditukarkan nyawanya Talia. Cukup disayangkan tapi it's okay, setidaknya ada pertukaran 1 untuk 1. Tapi sisi lain ternyata masih ada Abyssal Arrow yang connect ke arah seorang Warlord tadi Talia. Wow, iya, ini merupakan adalah Abyssal Arrow yang sangat bagus banget datang dari seorang Ando. Ketika tadi Abyssal Arrow-nya mengenai di area bottom lane, seorang Baja mencoba untuk The Wave Dragon, tapi sayang sekali The Wave Dragon-nya ini salah arah, malah membantu teman-teman dari RRQ Sena untuk terkena balik lagi melindung di turret damage-nya. Tapi lihat, Turtle Camp by Fruity kali ini sudah mulai langsung di start aja oleh RRQ Sena di sini.
Iya, dan bahkan Violence yang terkena habis oleh, tapi di sisi lain Bajan lagi dan lagi. Ditarik sama Vendit, mengarah ke arah seorang Bajan, dan bahkan lihat Bajannya harus tumbang begitu saja. Di sisi lain kita lihat Violence juga bakal dikejar, dan bahkan Iris masuk dengan lingkar pas dan juga Wolf Transformation. Meanwhile kita lihat Aritakanya mencoba untuk menyelamatkan dia dengan adanya yes, Poseidon, dan juga ada Shadow Kill, tapi ternyata dari Iris masih mampu untuk bertahan, dan bahkan lihat bisa Lero lagi dan lagi on point ke arah seorang Warlord. Kali ini dari EVOS melahap 3 member sekaligus karena Blast pun harus tumbang di area bawah Thalia. Oh my god. Oh my god, apa yang terjadi? 4 member dari RRQ Sena berhasil dilahap habis-habis oleh EVOS Icon. Sementara mereka juga kehilangan objektif turret di area bottom lane. Sudah 4 member tumbang, ditambah objektif turret ini membuat EVOS Icon kali ini meliding dari segi network yang cukup jauh ini KB nih. Ya, jujur kalau misalkan melihat dari 2K gold differences tadi, sekarang udah jadi 3K. Bahkan lihat itemization yang diamankan juga dari Iris. Dia mengamankan Windtalker, dia mau movement speed, dia mau mobilitas, dia mau gerakan yang pasti untuk menuju ke manapun ia akan mengadakan teamfight. War Axe juga akan langsung OTW sesaat lagi, dan ditambah dengan Ravicii-nya juga yang akan memiliki Bloodlust X. Sustainability-nya makin lebih tinggi lagi. Sementara di sisi lain, Warlord dia bikin ke arah penetration, dia bikin Enchanted Talisman untuk menambahkan satu penetration, karena kita tahu sendiri Lunox sudah di nerf dari segi penetrationnya, makanya mungkin di sini Warlord mau lebih pasti untuk langsung mempenet ke arah seorang Ando. Namun sayangnya Ando di sini akan menjadi killing machine mid game karena dia bikin Clock of Destiny. So untuk beberapa menit ke depan, kalau stacknya udah 12, mungkin satu trap saja bisa menghilangkan beberapa bar HP, either itu Violence atau bahkan mungkin Warlord. Iya, tapi kali ini lihat tahan dulu Bajan langsung Wave Dragon ke arah seorang Blaze, tapi Blaze-nya masih bisa mundur, dan bahkan dari teman-teman EVOS Icon yang tadi sebenarnya bisa memfollow up, mereka tidak mau terlalu mengambil resiko juga, karena kalau kita lihat Warlord pun masih dalam mode Chaos Assault di sini, bisa aja dibalikin keadaannya. Tapi di sisi lain mulai bergerak ke area bawah dari teman-teman EVOS Icon. Pendragonnya masih asik sendirian nge-cutting minion, tapi kali ini dari EVOS mereka mau ngamanin lagi objektif turtle-nya, tapi di sisi lain sama Vendit mengarah ke arah seorang Bajan. Bajannya bisa mundur, dan bahkan kalau kita lihat Ando pun flicker ke area belakang. Tapi di sisi lain Turtle ya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Bakal coba dipaksa team fight-nya, dan bahkan lihat Pendragon mulai maju. Kali ini ada Brand of Order dari pop-up untuk kabur, tapi Blaze pun tumbang. Yang kita tahu Blaze ini menjadi jungler utama dari teman-teman RRQ Sena, harus hilang pertama kali Thalia. What happened? Wah, ini si retribution yang datang dari seorang Iris bisa dengan adanya combo dengan Lycan Punch mengamankan Turtle. Ditambah lagi mereka bahkan berhasil untuk menumbangkan seorang Blast. Ini benar-benar EVOS Icon sedang di atas ambang, dan ini kita bisa melihat replaynya. Silakan KKB. Iya, itu adalah tidak adanya retribution dari Blaze membuat pergerakan dari EVOS Icon makin lebih pasti lagi untuk satu targeting ke arah Blaze-nya, dan yang kedua untuk secure objektif Turtle, karena di sini Iris masih megang retribution. Satu buah movement yang menurut aku dari RRQ Sena, mereka belum siap untuk melakukan setup Turtle karena mereka tidak bisa melakukan eksekusi, dan mereka mau melakukan eksekusi karena mereka lagi under banget. Dan dari sisi lainnya kita bisa melihat bahwa goldnya sekarang leading ke arah 4.000. Turtle yang kedua tadi kita udah melihat bahwa udah ada perbedaan 3.000, tapi sekarang udah menuju ke arah 4.000. Well, RRQ Sena mereka sangat amat membutuhkan pick off. Mereka punya Hayabusa, mereka punya execute. Mungkin mereka bisa saja bermain 3-2 atau bahkan 4-1 untuk memanfaatkan landing phase agar Taka bisa melakukan split push juga. Yang dilakukan sama Pendragon sekarang adalah hal yang harus dilakukan juga oleh Taka. Iya, tapi kali ini kita lihat 3 member dari tim RRQ Sena mencoba untuk merusuh di area mid. Ando lagi dan lagi bisa Leroy connect langsung ke arah seorang Warlord, tapi Warlord ini langsung mundur dengan adanya Aurora of Brilliance. Dan bahkan Pendragon ini menurut aku salah satu personil yang benar-benar gak diganggu banget sih di area bawah. Mau diganggu sama seorang Yami pun kayak ya itu cuma ya udah aku hayu aja gitu ya Thalia. Kayak dia gak terlalu pusing gitu digangguin sama seorang Yami, dan bahkan dia menunggu rotasi dari teman-teman EVOS Icon justru Tal. Iya, memang cukup sulit untuk mengganggu juga pergerakan dari Taka. Begitu pula dengan Pendragon yang kita tahu sekarang sudah memasuki menit ke-9. Pendragon dengan Uranusnya sudah mulai menjadi sangat tanky. Dia akan lebih berani lagi nanti. Tapi lihat Turtle Camp by Fruity. Kali ini Lord sudah hadir yang nampaknya sudah langsung aja di zoning dari teman-teman oleh EVOS Icon. Seorang Yami mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Lord yang lagi di start. Tapi disitu juga sudah datang Iris. Masih ada Retribution yang mencoba untuk di-cancel. Sudah ada Last Insanity juga yang dibawa. Tapi sayang sekali cowoknya harus tumbang. Violence kali ini akan menjadi the next target. Ruby kali ini berhasil diamankan. Tapi sayang sekali apa yang terjadi?
shutdown akan didapatkan. Irisnya tumbang, begitu pula killing spree yang kali ini mencoba untuk dibalaskan dendamnya oleh Ravicii. Namun tidak ada lagi Iris dengan adanya retribution untuk mengamani Bapak Lord, sementara Blast masih diincar terus, masih mau lebih. Ada purple buff juga di situ tapi tidak menjadi target karena mega kill justru targetnya adalah Lunox di sini, Cimo. Iya, dan bahkan aku cukup mengejutkan karena menurut aku kayak EVOS mereka kehilangan Iris, mereka kehilangan Bajan. Udah bisa dibilang itu mungkin dua faktor penting juga buat teman-teman EVOS Icon dalam melakukan team fight. Tapi ternyata mereka masih bisa ngedapetin Warlord yang dimana kita tahu tadi dari Abyssal Arrow-nya connect dari seorang Ando, dan bahkan Pendragon yang menjadi apa ya, bisa dibilang frontliner gitu untuk teman-teman dari EVOS Icon masih bisa nahanin semua damage yang keluar dari Arcusena. Dan bahkan lihat Lord-nya langsung diamaskan oleh teman-teman dari EVOS Icon, Arcusena yang justru ngebuka team fight tadi. Aku pikir mereka apa ya, bisa dibilang agak sedikit maksain team fight-nya gitu di area Lord-nya ya. Karena dari Blast sendiri setelah Insanity ngedapetin Bajan itu masih bisa di counter balik gitu sama teman-teman dari EVOS Icon. Tapi ketika Iris tumbang, aku merasa kalau Arcusena masih bisa dapetin momentum mereka. Tapi ternyata Lord-nya masih bisa jatuh ke arah teman-teman dari EVOS Icon, Be. Ini gimana nih, Be? Ya, melihat tadi satu movement di mana Warlord-nya tertangkap oleh Arrow. Seperti yang udah aku mention di awal ketika draft pick, Lunox-nya nggak boleh ketangkap sama sekali karena dia adalah satu-satunya magical damage yang ada. Dan tidak ada follow-up damage magical lagi. Tapi dia bikin penetration di sini, so sangat amat kurang dari segi damage, membuat Arcusena tidak bisa menumbangkan satu member EVOS Icon. Dan lihat di sini mid lane Cimomo. Iya, Bajannya langsung double dragon ke arah Blast, dan Blast-nya tumbang begitu saja. Emang Fagnet-nya kena 2 tapi nggak ada follow up yang baik dari teman-teman Arcusena. Dan bahkan Lord-nya mulai masuk ke area bawah. Kali ini Yami bakal coba dipukul mundur tapi dia mau pop up Inferno. Di sisi lain ada Shadow Kill dari seorang Taka kali tapi tidak memberikan damage yang cukup. Dan bahkan lihat Warlord-nya yang mungkin tadi Kebi bilang damage-nya masih kurang karena dia hanya memiliki Genius One aja dan bersama dengan Ancient Talisman. Tapi kali ini bakal agak sedikit sulit karena teman-teman dari Arcusena mereka udah kehilangan 2 inhibitor turret, Talia. Yes, mereka sudah kehilangan 2 inhibitor turretnya dan kali ini mau dipaksakan aja mencoba untuk mengambil inhibitor turret di area top lane, tapi sama sekali tidak ada wave minion yang mendukung. Sementara itu dari Pendragon langsung berotasi kembali Taka. Kali ini mencoba untuk nge-press lagi, memanage dari segi laning wave-nya karena sudah kehilangan 2 inhibitor turret. Ini gimana nih menurut KKB memasuki menit ke-12 dengan perbedaan network yang sangat jauh? Agak berat mungkin untuk menengok dari Arcusena ketika mereka ingin menyusul gold leading dari EVOS Icon. Lihat bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Pendragon. Dia hanya melakukan freeze lane, dan freeze lane itu yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon karena mereka udah ahead banget dari segi gold. Mereka tidak ingin membiarkan minionnya berjalan dengan kurun waktu yang cepat, dan itu hanya akan membuat Arcusena makin lebih pasti untuk memiliki item-itemnya. Dan ini dia mid game killing machine kita, Ando 405 dengan KDA-nya, dan juga dia udah punya Divine Glaive, dia udah punya damage, semua source damage bahkan sudah bisa dibilang akan menjadi burst damage. Dan hanya ada satu Athena Shield, yaitu adalah dari seorang Violence, yang berarti stopper dari Ando sekarang untuk serangan pick off-nya menggunakan Selena dari Abyssal Arrow hanyalah Violence. Tapi kalau Violence-nya keculik Cimomo, tapi dari barusan aja dia mau offended, dan bahkan flickernya agak sedikit lambat dari seorang Violence kali ini. Meskipun tadi sempat mengenai 2 member dari teman-teman dari EVOS Icon, tapi kombonya tidak masuk dengan flickernya dari seorang Violence. Mau nggak mau teman-teman dari Arcusena mereka harus menunggu lagi mungkin inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang Violence. Tapi lihat tuh Talia, Bajannya udah mulai sigap kayak nyulik satu orang dari teman-teman Arcusena di area bus. Yes, sedang menunggu aja. Sudah ada Violence yang kali ini mencoba untuk zoning out. Sebenarnya dari Bajan ini juga nungguin Iris untuk mendapatkan orange buff ya. Dia ngejagain, berusaha juga untuk menunggu siapa yang akan menjadi mangsa selanjutnya yang bakal terkonek dengan Wave Dragon-nya. Kali ini Wave Minion juga berusaha untuk di-clear, dimajuin aja dari hierarki. Sementara kita melihat 32 detik kurang lebih akan hadir Lord yang sudah enhance. Lord yang kedua yang bisa banget kali ini diamani oleh EVOS Icon, yang mana mereka sedang di atas ambang kali ini, bahkan tidak ada satupun turret yang rontok di sini nih, Cimo. Iya, mengingat juga Arcusena mereka hanya memiliki Lunox sebagai magical damage-nya yang tadi KB sudah bilang ya. Dan tapi sangat disayangkan dari seorang Warlord sendiri tidak memiliki damage yang cukup karena mungkin berbeda dengan item pemilihan yang dimiliki sama seorang Ando, di mana dia punya Clock of Destiny dan juga dikombokan dengan adanya Lightning Truncheon. Ini yang membuat EVOS meskipun si Lina-nya tidak bisa terlalu memberikan damage yang cukup, tapi setidaknya sisi yang dihasilkan dari seorang Ando ini menjadi PR juga buat teman-teman dari Arcusena sendiri. Sementara Taka bakal coba nge-clear aja
minionnya di area bawah dan teman-teman dari EVOS Icon yang Talia udah bilang tadi, mereka bisa aja ngebuka dan bahkan kalau kita lihat bakal coba dipaksa tim fight, Violence bakal tumbang kali ini, tapi ternyata di sisi lain lihat dari Ando-nya langsung Abyssal Arrow kena lagi ke arah seorang base dan bahkan coba dikejar, dan kali ini lihat Immortal dari seorang base bakalan tumbang dan langsung hilang begitu saja dari seorang Blaze-nya. 2, 3 bahkan member dari teman-teman RRQ sana hilang karena bisa dibilang mereka sebenarnya harusnya nggak terlalu boleh maksain tim fight dan bahkan mungkin ngekontes ke arah Lord yang kedua ya Talia. Iya, ini 3 pemain dari RRQ Sena harus tumbang. Mereka mencoba peruntungannya, mencoba untuk mendapatkan Lord agar mereka bisa membaying time gempuran dari EVOS Icon. Tapi tunggu dulu, lihat sudah ada 2 Dragon yang terkonek, Immortalnya pecah kali ini. Harus ditumbangkan Hayabusa bersih itu pula dengan adanya Warlord. Ini menyumbang nyawa dari RRQ Sena, menyisakan Violence sendiri. Apakah dia bisa bertahan? Tapi kali ini datang juga seorang Yami mencoba untuk menahan. Violence masih cukup kuat berada di lini terdepan, tapi lihat Anovan terkonek ke arah seorang Pentagon yang nggak kena damage sama sekali, dan lihat base-nya difokusin aja oleh seorang Ando, dan ini dia kemenangan untuk EVOS Icon di game kita yang pertama. Cimomo. Wow, EVOS Icon bermain